setiap tahun dengan judul yang sama, yakni peringatan Maulid Nabi. Semua yang hampir tahu yang akan disampaikan adalah tentang Nabi, tapi tetap kita mau datang ke tempat ini meskipun dengan momentum dan judul yang sama. Apa kesimpulan yang buat kita cakep jawabannya? Kenapa kita tetap mau datang ke sini? Karena tidak ada kata bosan untuk mendengarkan kisah Nabi Muhammad. Betul? Sekarang saya ganti dulu. Saya datang ke sini nih. Judulnya kan Maulid Nabi. Tapi saya nggak ngomongin Nabi. Saya ngomongin saya. Mulai saya kecil, kemudian saya gede, kemudian sampai sekarang nih. Saya nggak ngomongin Nabi, ngomongin saya aja. Tahun depan saya datang lagi, diundang lagi, ngomongnya sama tentang saya doang. Saya tanya, ibu bosan nggak? Bosan nggak? Bukan lagi bosan, enak. Siapapun manusianya yang kalau diceritakan kepada ibu tentang dia doang, bosan deh. Berarti Habib sudah menyampaikan kisahnya, sudah menyampaikan daripada mukjizat dan keistimewaannya. Saya nggak menambahkan lagi kisahnya. Saya hanya ingin menanya, ingin mengajak kepada semua. Kalau kisahnya udah dapat, sekarang kita yang jadi umatnya yang datang di Maulid ini, sudahkah mencontoh kisah demi kisah, sifat demi sifat, akhlak demi akhlak yang disampaikan kepada kita tentang Nabi kita Muhammad SAW. Kalau cuma jadi kisah doang, manfaatnya banyak, tapi tidak maksimal. Yang paling maksimal adalah setelah antum dengarkan bagaimana kisah Nabi Muhammad tadi, tentang akhlaknya, sopan santunnya, dakwahnya, semangatnya, jihadnya, kita aplikasikan dalam hidup kita mulai nanti. Setuju? Tadi diceritain sama Habib Ali bagaimana yang Nabi Muhammad bersikap kepada pengemis buta. Meskipun dikatai tetap dia ngasih makan disuapin. Ibu besok bisa begitu nggak? Ada tukang minta-minta, ibu kasih makan, ibu tidak katain, ibu apa itu minta-minta? Jangankan dosa ngasih duit, dia datang dosa yang bagus sama minta. Kita tidak bisa kayak begini ya. Baik, karena cinta sama Nabi nggak cukup cuma dengan ucapan, nggak cukup cuma dengan hati. Cinta kepada Nabi harus diikuti dengan perbuatan. Nabi kita bagaimana? Akhlaknya Masya Allah. Makanya ibu mesti punya akhlak yang baik, terlebih kepada suami. Ibu udah baik sama suami. Kadang-kadang emak-emak ngaji tiap minggu, ibu nggak dipakai. Laki bawaannya songong. Laki salah dikit bentak-bentak. Makanya lo pakai bodoh ngaji, begitu modelnya. Bagaimana laki mau betah di rumah gitu. Justru kita ngaji, kita amal di rumah kita. Kalau yang mau dia amal, kata amal, kata yang mau dia amal. Ibu nggak pakai amal bagikan pohon yang ada buah. Betul? Nabi ibadahnya rajin nggak? Makanya kita juga berdoa. Betul? Nabi selalu syiar agama semangat nggak? Kita juga harus semangat. Ngajinya, tabibnya, maulidnya, semua hadir supaya tambah semangat kita. Jangan kita ini bawa-bawa Nabi cuma pas ada maulid doang. Betul? Bu, Nabi kita perintahin sholat nggak? As-salatu ibadun. Sholat itu dia. Baik, kalau begitu kita umatnya wajib sholat nggak? Wajib sholat nggak? Kadang-kadang kita lupa nih, ibu keasikan nonton, ibu keasikan masak, lupa kalau waktu sholat nggak perhatiin. Makanya di kampung suka diingetin. Pakai apa ingetinnya? Pakai azan. Jadi saya tanya sama semua, azan bagus nggak buat kita? Azan baik nggak buat kita? Azan manfaat nggak buat kita? Kenapa manfaat? Karena azan panggilan sholat. Kenapa kita sholat? Ada janji Allah. Dengan sholat kita Allah akan mudahkan semua urusan kita. Makanya
atas galaunya, menang atas kesedihan. Jangan tinggalin sholat. Baik, kalau begitu saya tanya umat Islam sama azan senang nggak? Kalau di masjid azan pakai toa dukung nggak? Keganggu nggak? Insya Allah. Kira-kira ada nggak yang keganggu dengan azan? Ada nggak yang keganggu dengan azan? Kadang-kadang umat Islam ada yang begitu. Sampai azan pakai diledekin, sampai azan pakai disinggung, sampai azan pakai disindir, sampai ada yang bikin puisi. Ibu mau tahu puisi ya? Ibu mau tahu puisi ya? Saya lupa kata-kata pastinya. Buat ngapalnya bosan gak soalnya. Tapi intinya begini. Ini menurut saya yang dia maksud ada azan. Kenapa saya bilang itu yang maksud ada azan? Karena ada kata-kata yang intinya begini. Kau bilang Tuhanmu dekat, tapi kau panggil setiap saat dengan pengeras suara. Umat Islam setiap saat pakai toa nyebut-nyebut nama Allah biasanya pas dia pakai ngomong katanya Tuhan yang dekat. Kenapa kalau manggil pakai toa? Sekarang saya tanya, jawab jangan. Jawab jangan. Pak, itu yang namanya azan di masjid, azan di mushola, panggilan buat sholat. Bapak harus tahu yang dipanggil dengan azan, dengan umat Islam pakai toa setiap saat, bukan Allahnya, tapi hambanya. Kenapa saya bilang hambanya? Karena Allah nggak punya kewajiban sholat. Allah nggak sholat. Ibu ketika nanti sholat isya niatnya apa? Nawaitu usolli fardhu isya'i arba'at takbiratin mustaqbilat qiblat adaan. Kita kalau sholat niatnya karena Allah. Nah kalau Allah sholat niatnya buat siapa? Jadi Allah nggak sholat tuh. Jadi salah kalau ada yang bilang azan itu buat manggil Allah. Enggak, azan itu buat manggil umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan ibadah sholat. Kalau ada yang tanya kenapa mesti kencang-kencang, woi oncom, belajar bahasa Indonesia. Yang namanya manggil kudu kencang. Kalau pelan bukan manggil, berbisik. Bu, saya punya teman di Bajakan Solo, namanya Madu. Ada yang madu. Yang mana? Yang pakai besi itu. Benar? Bang Madu? Ya Allah, lepas banget gue ya. Itu besi luar biasa. Tinggi. Serius. Lo mau lihat ya? Gue suruh depan nih. Bang, sini bang. Itu besi itu tinggi. Kalau buat maulid gak apa-apa. Kalau buat sholat ya kadang-kadang kesian. Lu kasih dulu pada paling depan. Iya. Coba kamera satu. Tuh, tinggi besinya. Ya gak apa-apa, itu ada sini silakan aja. Cuma saya bilang kalau bisa udah lah, aman loh. Terus lagi loh, apa tuh? Cuma saya bilang tadi kalau buat maulid nggak apa-apa, kalau buat sholat kan kesian, makan soft ya. Akhirnya kita kesundul sama dia. Di pojokan ada Bang Madun bu. Saya pengen manggil Bang Madun. Kira-kira saya manggilnya kencang apa? Jeng. Kalau saya manggil begini. Saya tanya, Bang Madun nengok nggak? Nggak bakal nengok. Kalau saya panggil kencang, woi Bang Madun, nengok nggak dia? Belum tentu. Kalau dia pakai headset tuh, rupanya nengok aduh. Iya. Demikian juga dengan azan Bapak. Kenapa mesti pakai toa? Karena mohon maaf namanya manggil tidak kudu
bersih, udah dipanggil pakai toa, tetangga sampai musola nggak ada yang datang. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Tapi lepas dari itu semua, kok bisa-bisanya ngomong kayak begitu? Kalau saya pribadi, ini pemikiran saya, silahkan saja. Saya anggap itu omongannya ke Anda. Kenapa saya bilang jangan ikut syarat Nabi Muhammad cuma pas kita ada butuhnya doang? Karena sebelum masa pencalonan ngomongnya begitu di polisi. Begitu mau masuk masa pencalonan, mungkinnya ada tiaran. Betul? Saya ngomong. Sama juga, Bu. Makanya saya kadang-kadang suka sedih kalau ada yang ngomong, oh itu Habib Ustaz, karena ngomongnya tegas, dianggap jual agama, dianggap gak ikut Nabi, dianggap gak cinta dengan syariat. Padahal semua habaib, semua kiai, semua ustaz yang ketika dia dakwah dalam ingin menegakkan ajaran Nabi Muhammad, itu mereka ada yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Allah saleh. Insya Allah gak ada ustaz yang jual agama. Kenapa? Kami dari awal udah tahu itu dosanya luar biasa. Wala tasfaru ayat di tanah kalian. Gak boleh kita tukar ayat Allah dengan harga yang begitu murah. Gak ada tandingannya, Pak. Dan setiap ustaz insya Allah baik di kampung, hatta ustaz kampung yang ini antum gak kenal, beliau gak menggunakan agamanya menjadi alat kepentingan. Makanya sangat terima kasih banyak kepada ustaz kampung. Beliau itu luar biasa ya, Pak. Antum ketemuannya di sini masalah sekali. Tapi ustaz kampung itu yang ketemu antum tiap hari, yang lompongin ngajinya antum, yang lompongin yang namanya antum punya amal ibadah, yang bikin sini ente jadi baik sehingga sholat ente terima. Makanya mohon maaf, saya suka sedih kalau ada majlis taklim, ada pengajian, ada maulid, ada mi'raj, ada halal. Ketika dia undang daripada pejabat, itu pejabat datang lebih dihormati dibandingkan dengan kiainya. Seharusnya di panggung-panggung maulid Nabi yang lebih mendapatkan penghormatan adalah kiai-kiai meskipun dia kiai kampung. Kadang-kadang kantor di manusia, kalau pejabat yang datang aja semua berbangun. Dari kamu datang aku kalian boleh. Ya kalau begitu Pak, hormati pejabat tapi dihormati kiai. Karena kiai yang antum ada di sini, dia yang akan datang membimbing kita semua dengan dekat kepada Allah dan Rasul. Betul? Bu, kalau begitu itu kita lagi pas ada butuhnya doang apa enggak? Ada butuh doang apa enggak? Insya Allah kan? Enggak, meskipun kenyataannya juga enggak. Contoh nih, Pak, lu senang sholawat gak, Pak? Senang sholawatan gak? Bu, ibu senang sholawatan gak? Suka baca sholawat gak? Kapan bacanya? Kapan bacanya? Zaman kita saat ini kadang-kadang sholawat dibaca bukan karena cinta, tapi karena kebutuhan. Emak-emak jalan ke mall, ketemu toko emas, kemudian mohon maaf duit kagak gablek, ada emas yang dia pengen, akhirnya dia ngomong tetangganya, ngomongnya gimana? Sholawatin dulu. Tuh, pas ada duit baru ada sholawatin. Bapak-bapak juga sama tuh. Lo jalan pagi-pagi, ketemu emak-emak lagi senam, pakai pakaian dapet, leker, itu emak-emak masih muda. Bapak ngomongnya apa? Buat apa lo sholawatin dulu lo? Ketemu yang begitu pelawat, istighfar lo pelawat. Lo pakai beo, ngoceh aja. Nih gue ngomong senang, gue minta mama dulu. Tuh Allah sudah senang pagi-pagi ya. Saya bukan masalah senang ibu. Ibu mau senang silahkan aja. Tapi jangan sampai ditonton sama yang lewat, Bu. Ibu kan kalau senang mohon maaf pakai lagi, Bu. Lagi kan kalau kulit nempel. Jangan kan yang muda, yang kulit tutup. Sekarang saya tanya, baju senang gede apa kecil? Betul? Betul? Logam apa ketat? Kemudian ibu mau sedang di lapangan, ditonton apa yang lewat, tukang kopi nonton, tukang cilok nonton. Bang, lu mau tahu gak adanya perempuan tuh kayak apa? Nih mau tahu. Bu, ibu punya suami ya?
Mudah-mudahan suaminya soleh semua. Kayut. Ibu suami mau poligami ya? Lu yang jawab. Lu mau saya tanya sama kayak gue pengen juga. Bagus kalau nengok mama semua sih. Ya mungkin gak uang soalnya. Panitia paling box paling kasih penonton lah. Besok ganti. Karena yang pojokan ngumpulnya jauh suruh. Kodratnya perempuan emang banyak yang gak setuju kalau suaminya nikah. Kenapa ibu gak setuju? Karena ibu gak mau suaminya berbagi. Betul? Gak apa-apa, silahkan poligami gak wajib hukumnya. Bahkan Allah tekanin fa'ilah ta'dilu fawahidah. Kalau takut gak bisa adil, aku aja cukup udah. Perempuan jawab, iya kan aku aja gak habis. Emang yang mau habis itu siapa? Lu kok lupis mau habisin? Jebaknya soalnya. Tapi saya hormati, perempuan gak setuju, gak mau gak apa-apa. Cuma ibu mesti adil. Kalau ibu gak mau suaminya berbagi, ibu juga gak boleh bagi-bagi sama suami lain yang udah jadi jatahnya suami ibu. Perempuan yang joget, komak yang senang bagi-bagi. Saat ini yang saya lihat, yang saya tahu, itu begitu senang, mohon maaf. Mungkin mamanya senang, tapi jogetnya gak beda sama dangdutan. Betul? Ngantuk deh. Jangan main ngomong, Habib mau tahu, kok lewat ngeliat. Gak masa mau tutup mata. Wah, dengkul bidot pun. Ibu gak mau suaminya berbagi. Padahal Allah bilang itu boleh halal. Tapi yang diharamkan sama Allah, yang gak dikasih buat perempuan, yang mesti jadi hak suami satu-satunya, ibu dengan ikhlas tiap minggu ibu bagian ke suami yang lain. Pakai juga gak dilihat sayang. Lu nanti gimana ya orang bocah lo ya? Bu, nggak dilihat kelihatan, bukan sayang. Kalau saya kudu dipungut. Badil lo. Bu, ada juga apa jangan untuk kudu dari ya, jangan bu ya, bu, jangan ya. Ibu mau senang bukannya bisa nggak ngasih silahkan. Kalau bisa yang semuanya perempuan di tempat tertutup, jadi nggak ada laki-laki mandang. Karena bentuk tubuh ibu cuma suami ibu yang boleh mandang. Goyangan ibu cuma suami ibu yang boleh mandang. Suami yang lain jangan. Ya bu. Habib, alhamdulillah Habib, saya mah kalau senang cewek semua, tempat tertutup, nggak ada yang lihat laki-laki. Tapi pas senang di videoin, terus upload TikTok, sama aja kodok. Ya sama aja. Pas senang nggak ada yang lihat, begitu naik TikTok semua bisa nonton. Bu, ibu kalau cuma naikin video ke TikTok, dapatnya apa sih? Jempol doang. Jadi ibu besok kalau mau dapat jempol gak usah masuk TikTok. Besok pagi nih hari Sabtu, bocah kan gak sekolah, lu kasih duit goceng sudah komen di payung sama yang dewan. Lu kan berdua laki, lu ikat di bangku, lu naik di meja lu laki lu. Bang, saya mau senang bang, butuh jempol. Habis ini mau senam ya, nanti begitu saat kasih jempol yang banyak. Ngomong begitu laki, insya Allah laki mau. Meskipun ngomong dalam hati diri gue PA. Apaan tuh khusus itu? Pemerintah aja lu. Bantuin pemerintah aja, pemerintah doang. Tapi emang Pak, mohon maaf, mereka kalau di sosmed terkenal ya, mereka adalah makhluk bumi yang paling kuat. Nggak ada yang bisa kalian perempuan. Lo pakai peci ditilang polisi
polisi, mohon maaf belum bisa ditangkap doang. Maaf Pak, lupa bawa STNK. Maaf Pak, nggak usah STNK, bapaknya mau nggak bawa kan gitu. Iya, tapi emak-emak di dalam polisi, jangankan maaf, polisi dibentak sama dia. Gue nonton videonya, yang salah dia, yang ngebentak dia. Tahu polisi ngapain? Jangan asal beres doang. Emak-emak nggak ada yang bisa lawan. Betul. Berarti cuma satu, perempuan nggak ada salahnya. Kalau juga perempuan salah, yang udah minta maaf siapa? Sekek lu. Saya dulu dekat sama saya punya sahabat mulai uji. Saya dulu naik motor dia dari Jakarta ke Bintangan, paling jauh Bintangan di Bali. Kemudian kalau kita naik motor kadang-kadang ada suka yang ngomong-ngomong dikit lah, ngomongnya begitu. Itu satu udah pakai mobil mau ngapain sih jalanan? Gue cuma dibilang anak jalanan itu, tapi bukan dibilang raja jalanan. Karena raja jalanan bukan anak mobil, tapi emak-emak. Emak-emak udah di jalanan gak ada yang bisa ganggu. Gue ngalamin, bukan bohong, gue ngalamin. Ada emak-emak pakai motor bawanya pelan. Kalau cuma saya kanan belok kemot biasa. Ini jalannya pelan tapi tengah-tengah. Ibu boleh ada jalan pelan, boleh, tapi jangan menantang tengah-tengah. Saya mau jalan pakai mobil di belakang, niat saya baik. Ibu kalau usah ngebut pelan-pelan, cuma bikiran dikit, gue mau lewat. Gue klakson, gak banyak, gue cuma 2 kali. Pin-pin. Lo tau tuh mama ngapain? Nengok ke belakang. Minggu sih gak nengok doang, sambil ngomong sombong amat begitu. Gak dia yang salah dong diomelin. Ya Bu ya. Bu, jangan gitu lagi ya Bu ya. Ya, gak usah gitu. Kalau mau senang-senang di dalam dah. Ya, gak usah apa-ngapain. Gak usah, gimana? Emang di lapangan gak ada laki. Lo tinggal di mana? Di hutan. Bu, lapangan laki. Dia kata yang senang udah tua, tetap aja gak tetap kalau Betawi. Iya, jangan cuma karena niat mau sehat kemudian jadinya maksiat. Lebih gak sih bang, kadang-kadang bang, sama perempuan bodosnya bukan main tuh. Sama bini dari pagi ibu ya, bini minta duit dumel aja, bini minta belanja ngomel aja. Ada yang begitu laki. Ada begitu laki lo mana ada kuliah? Pakai ngomong bini mata duitan. Gak ada perempuan mata duitan, betul. Kalau juga perempuan butuh duit karena cantik butuh modal, betul. Jadi laki, bang, lo mau bini lo cakep kayak artis, modalin bini lo, setuju? Kadang yang laki suka lupa di dalam rezekinya suami itu ada haknya istri. Bini gak kerja, kita doa sama Allah, ya Allah pengen punya rezeki, Allah kasih. Tapi kan gak kerja, habis duit dari mana? Allah kasih lebih rezeki suaminya sebab doa istrinya. Alhamdulillah. Jadi abang jangan lupa bang, abang bisa dapat rezeki salah satunya karena doa istri. Bayangin bang, satu istri doa kayak begitu, bagaimana doa 4-4 yang doa buat juga ya. Jadi pakai lagi pas ngomongin di mulu. Saya bertahun-tahun ceramah. Biasanya kalau ceramah cuma jangan ketawa, tembang, mereka segala macam. Kemudian terus baru di sini tempatnya Buya mau masuk Allah jangan antik dulu. Baru di panggung ini gue sama jadi gambar sama dia. Iya, itu ngomong apa Assalamualaikum. Udah. Saya nggak nambahin, cuma mau ngingetin ayat ini itu kita punya Nabi Insya. Baik, Iswan. Karena saya bilang tadi ayat dengan perbuatan di kehidupan kita. Jangan lupa ada bukunya doang, ibu ya. Ibu juga perlu hati-hati. Kadang-kadang tengah-tengah kita ada yang kalau mau dekat sama Islam pas bukunya doang. Ada kayak yang begitu, yang kadang-kadang gunain ada
masjid. Kadang-kadang mohon maaf, Ustaz pakai Ahmadiyah. Ustaz cuma dimakai doang, wali ngoblak kayaknya. Itu dia pakai THS, pakai sorban. Jadi kesannya seakan-akan pas ayat tengah berdirinya kalau dia kata umat Islam, betul? Termasuk yang lagi begitu ada di adat umat pada komplain karena selama ini suka dikomentari umat Islam dikit jangan bawa politik identitas. Kan begitu ngomongnya. Identitasnya sebagai muslim, makanya masjid kadang-kadang diawasin, musola kadang-kadang diawasin supaya jangan sampai kiainya, habibnya, ustadznya ngomongin soal politik di masjid. Tapi pas kampanye masjid paling laku, majelis salim paling laku, betul? Kenapa nggak boleh ngomong politik? Umat butuh sadar, Pak. Karena bagaimanapun kita ini adalah hasil produk politik. Kalau besok umat nggak sadar, kemudian yang jadi anggota dewan semuanya nggak paham agama, semau-maunya, kemudian dia kumpul di satu, bikin rapat, bikin undang-undang, semua setuju, kita tahu undang-undangnya, maka undang-undang itu yang akan berlaku buat kita semua. Nanti kebayangkan kalau ternyata yang duduk yang nggak paham agama bikin undang-undang semaunya, hasil mengatakan nanti ibadah kita. Kayak kemarin terakhir ada yang usul bagaimana kalau masjid diawasi pemerintah. Wah, apa urusannya? Rompang urusin lo yang masjid. Kadang-kadang enggak masjid yang diawasi. Coba tak umpang bos. Iya, enggak. Kita mau pakai toa terbuka masih bisa dengar. Enggak ada disembunyiin kan. Jangan kalau begini mulai masjid yang diawasi. Mau diapain? Kadang-kadang saya juga sih makanya. Ya umat Islam tergabung. Dikit lah Nabi Muhammad. Siapa itu Nabi Muhammad? Beliau adalah yang bisa mempersatukan umat. Umat Islam menentang ulama. Besok musim kampanye nggak usah menentang ulama. Bapak kalau bingung bimbang kalau yang gampang. Kita punya imam, kita punya pemimpin, kita punya pejuang. Siapa beliau? Sidang Imam Nabi Muhammad Nabi Musa bin Jab yang sampai detik ini beliau memutuskan untuk memilih siapa. Tunggu aja beliau. Jadi kita nggak usah pusing, Pak. Ini kadang-kadang kita komunikasi main mau ikut kampanye tapi pakai hati. Urusannya beda pendapat dan kata-kataan. Akhirnya di kampung berantem. Sampai sekarang sebelum selesai antara cebong sama abang kabur nggak habis-habis. Yang dibilangin kepada bukan di atas lu masih ganteng di bawah. Dapat apaan lu? Kocok gedos dapat. Ketiga al-ittihad asas saja. Persatuan adalah awal dari sebuah keberhasilan. Makanya kalau kita ngomongin politik, bukan kita mau campur aduk, enggak. Kita cuma pengen mudah-mudahan ke depan Indonesia ada pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, pemimpin yang cinta kepada bangsanya. Bagaimana bisa begitu? Pemimpin yang bisa kayak begitu adalah pemimpin yang mencontoh kepada baginda Sayyidina Muhammad. Ibu, jangan suka kemakan gosip yang ngejelekin Islam. Buktinya apa? Itu politikus sudah pada paham di Indonesia itu kalau pemimpin-pemimpin Islam adalah sosok yang berhasil dalam memimpin bangsa. Siapa Sayyidina Utsman yang dikenal nanti dengan bersedekahnya, dermawannya? Beliau khalifah. Khalifah yang keberapa? Yang ketiga. Siapa Sayyidina Umar yang penuh dengan agak berani? Khalifah yang kedua. Makanya ketika musim kampanye yang akan dibawa di tengah-tengah umat Islam Indonesia khususnya adalah tokoh-tokoh Islam. Oh, dia suka berusukan, suka sedekah kemana-mana. Dia dermawan, percis kayak Sayyidina Utsman. Pernah dengar begitu nggak di sosmed? Banyak, Pak. Saya nggak pernah dengar ada yang ngomong soal calegnya, pemimpinnya, calonnya. Oh, dia suka bantu orang miskin. Oh, dia suka sedekah. Oh, dia dermawan. Percis kayak Robin Hood. Kadang-kadang mau gitu. Yang dibawa pasti umat Islam. Makanya besok perlu sadar jadi satu. Itu yang paling susah buat kita saat ini. Ya. Makanya kalau kita mau bersatu, apa kata Allah? Wa atasimu bihablillahi jami'an. Jangan pecah belah. Habib, ayo kita bersatu. Nanti dulu tuan, bersatunya kemana? Copet tidak bersatuan. Lu nggak percaya nonton Bang Benyamin yang copet.
mesti bersatu. Iya, kemana dulu bersatunya? Bersatu di hukum-hukum Allah, bersatu daripada aturan agama Nabi kita Muhammad. Kalau begitu siapa mesti kita contoh? Ikuti ulamanya. Siapa ulamanya? Yang ingin mendekatkan daripada ajaran agamanya Allah. Siapa beliau? Imam Syafi'i, yang mana panah-panah musuh tertuju kepadanya. Bukan ustaz, bukan ulama yang cuma ngangguk-ngangguk pada pejabat. Saya begini nggak benci pejabat, enggak. Kita benci pejabat. Antum tahu ada satu tempat ibadah yang ditutup di hari tua. Apa ini? Duduk. Oh, itu masih ini. Apa? Bang Madun tahu dia. Gue pikir polos. Nggak punya paham juga dia. Bapak ingat sebelum diterima sebenarnya pakai demo, pakai aksi nggak? Cukup pakai tanda tangan di belakang meja. Agar kita butuh demo, ulama-ulama yang tegas. Ayo ajarkan kepada umat untuk senantiasa menjalankan dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dengan pejabat jauh juga jangan. Kenapa? Mereka butuh nasihat kita, tapi jangan jadi penguasa pejabat. Karena kalau ada pejabat yang baik, yang ngerti agama, besok umat nggak usah repot kayak model Alexis, cukup duduk tenang. Beri kita tangan, besoknya ditutup. Alhamdulillah. Karena kadang-kadang kan mohon maaf nih, manusia umat, Ustaz juga godaannya berat. Kalau dekat pejabat, godaannya bukan maksiat, duit. Betul? Iya, nggak usah umatnya. Nah, pusatnya digobek kadang-kadang. Nggak usah ngomongin pejabat, Pak, ngomongin tahlil deh. Yang meninggal, mohon maaf, orang miskin di kampung. Itu kadang-kadang Ustadz datang nggak semangat. Tapi kalau yang mati orang kaya, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, tapi karena dia kaya, diundang abis Isya, nongol abis Zuhur Pak Ustadz ini. Iya, jadi enggak datang. Kemudian bagaimana dengan kita ikut mengurusi? Kita nggak ikut mengurusi. Kita nggak pernah ketemu dengan ini. Makanya kalau ada yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kemudian mama bagaimana bisa jatuh cinta kalau orang nggak pernah mandang wajahnya. Omongan ini nggak berlaku buat baginda Sayyidina Muhammad. Kita belum ada yang ketemu dengan wajah Nabi Muhammad. Kita belum pernah ada yang hidup sama-sama dengan Nabi Muhammad. Tapi hebatnya cinta kepada Nabi Muhammad, meskipun mata nggak pernah mandang, kita nggak hidup sesama, kami nggak pernah ketemu sama sekali, itu tidak menghilangkan kecintaan kami kepada baginda Nabi kita Muhammad. Nabi yang diberikan mata begini sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan masalah kita cinta Nabi Muhammad, suatu saat nanti kita bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Dan ya Allah, izinkan kami semua yang hadir pada malam ini tanpa terkecuali sebenarnya bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Ini mau ke Mekah, ini bisa ke Mekah. Kenapa nggak bisa? Nggak punya duit, nggak punya duit. Bapak, Allah itu sebagaimana sangkaan kita. Kalau kita nyata Allah nggak ngasih rezeki, Allah nggak ngasih. Terus mau ini kadang-kadang ibu kalau diajak ibadah, jawabannya nggak mantap. Yuk, umrah yuk. Jawabannya begini, dan begini gue. Tapi kalau diajak piknik, diajak jalan-jalan, yuk ke Jogja yuk. Jangan begini dah, minggu depan kena dulu. Begitu jawabannya. Jadi jangan ya kawan, kalau buat ibadah mantap, kenapa? Siap bisa berangkat. Karena ternyata fakta mengatakan, survei membuktikan, bukan cuma sebab duit kita bisa pergi ke Mekah. Ada yang miskin pergi berangkat, ada nggak? Ada yang kaya nggak berangkat, banyak nggak? Kadang-kadang yang kaya udah nggak berangkat, alasannya konyol. Kenapa nggak pergi haji? Kenapa nggak umroh? Gue takut di bawah susah. Ada begitu jawabannya. Kita jawab, bang, ente kalau takut di bawah di sana, kemudian sampai nggak pergi haji, nggak pergi umroh, maafin, Allah kalau mau balas kita nggak kudu-kudu di Mekah, kejauhan, di Kelapa Dua juga bisa, betul.
Mudah-mudahan bisa berangkat semuanya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Makanya kita dekat sama Allah. Amin. Dekat sama Allah ibadah sama Allah. Betul. Kemudian apa lagi dari sifat Nabi Muhammad? Ibu lihat kisah Nabi tadi. Bagaimana Nabi ketika diuji, bagaimana Nabi ketika dihina, bagaimana Nabi ketika dibully. Nabi nggak pernah sakit hati. Bahkan Nabi nggak pernah minta sama Allah untuk balas saya sakit Nabi. Enggak. Sejarah mencatat ketika Nabi di Taif datang disambit sampai terluka. Ada yang nggak terima saat itu. Bukan cuma sahabat Nabi, malaikat nggak mau Nabi disakitin. Makanya kita umat Islam jangan baca sejarah cuma bagaimana sifat Nabinya doang. Lihat di sini ketika Nabi Muhammad disakiti, bahkan malaikat nggak terima itu. Bagaimana dengan kita? Ketika Nabi Muhammad disakiti di depan mata kita, kemudian kita hanya diam saja, padahal iman kita dan sahabat iman malaikat. Singkat cerita, malaikat gemes ngomong sama Nabi, wahai Rasul, angkat tanganmu sama Allah, minta supaya itu dimusnahkan. Kalau kau izinkan, saya hantam pakai bukit di belakang. Ngomongin lu, yang bawain Nabi bukan Satpol PP lagi, bukan polisi, bukan hansip, yang bawain Nabi malaikat. Pengen diangkat bukit, dihantam ke musuh Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan. Hebatnya ayat Nabi. Coba kalau bilang begitu, gimana dulu? Gue lagi kena dikata-katain, disalib pakai batu, kena kacamata gue pecah, kena pipi gue berdarah. Tiba-tiba malaikat ngomong, "Beb, angkat tangan, Beb. Gue tumpah di panggung tangan." Wah, kalau gue digituin, nggak pakai cerita, di mau panggung, dia mesti angkat sekalian ke panggung. Enggak, mau pindahan, enggak. Itu anak Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita tinggal contoh aja, kita punya Nabi Muhammad. Ibadah dijaga segala macam, ya. Jangan cuma tahu Nabi Muhammad sifatnya lemah lembut doang. Nabi Muhammad juga tegas kok. Makanya kadang-kadang mohon maaf, meskipun Nabi mau disakiti saat itu, tapi Nabi nggak pernah sama Allah. Seharusnya umat Nabi itu hidupnya tenang, nggak ada kata bisa, nggak ada kata galau, nggak ada kata susah. Kenapa begitu? Kita ini Ahlussunnah wal Jamaah tiap sholat aja minimal zikir 3 kali nggak ditinggal, betul? Betul? Iya, subhanallah kita baca 33. Kemudian alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, kita baca minimal 1 kali sholat, Pak. Bayangin kalau 5 sholat dengan diri kita sama Allah, apa janjinya Allah? Allah bidzikrihi tatma'innul. Harusnya kan hati kita tenang, tapi kita ikut maulid juga, tahlil juga, tapi hati nggak tenang. Yang salah siapa? Bukan dirinya, tapi kita yang salah. Kenapa kita nggak tenang? Karena kita nggak bisa menerima ketentuan yang Allah tetapkan buat kita. Allah kasih kita hidup apa adanya, tapi kita pengen hidup ada apanya. Makanya nggak ketemu, nggak tenang gitu. Yang bikin ibu nggak tenang salah satunya adalah suka membandingkan hidup ibu sama tetangga. Nggak tenang, tetangga bisa beli mobil, kita kagak, ngegendeng, sakit hati. Udah rezekinya dia, biarin aja, Allah udah ngatur masing-masing. Jadi bukan ketentuan Allah yang salah, bukan. Yang salah adalah hati kita yang nggak terbuka untuk menerima ketentuan Allah. Kenapa bisa begitu? Karena terkadang kita suka suudzon sama Allah. Iya didengar, kita sampai banget sama Allah. Dan sama ketetapan Allah ada yang terbaik buat kita. Kalau bapaknya ada bapak saat ini mungkin dibilang miskin, nggak punya duit, sangka baik sama Allah. Mungkin Allah cinta sama kita dalam keadaan miskin. Mungkin kalau kita kaya kita lupa sama Allah. Mungkin kalau bapak kaya banyak duit, mohon maaf, malam Sabtu bapak nggak di kelapa 2 di puncak. Mungkin kalau bapak duitnya banyak, bapak nggak mau duduk ngantri kayak begini, jebul-jebulan nggak mau. Makanya Allah tunda kayak kita, karena mungkin Allah kita belum mampu, atau Allah ini kita lebih dekat sama Allah. Ini kita kadang-kadang mohon maaf minta kaya nggak dikasih sama Allah, ngedumel. Kita umat Islam yang zaman kita saat ini khususnya Jakarta, jangankan yang kaya, kadang-kadang mohon maaf ada orang miskin sombong sama songong. Ada nggak yang begitu? Udah miskin sombong, udah miskin songong. Ada yang begitu? Mau tahu nggak contohnya yang mana? Nih, gue kasih tahu. Orang miskin
hidupnya sombong, hidupnya songong, duit nggak punya, rumah nggak ada, tapi ibadah nggak mau. Kerjaan yang menyesuaikan, wah restriksional nih. Jadi miskin kerjaan yang menyesuaikan tadi. Kita kalau diterima punya paling gampang, ada KTP selfie, pindah jauh-jauh. Ini udah jadi haram, pindahnya riba. Ibu tahu hukum riba paling kecil itu apa? Sama juga dengan menzinahi hidupnya. Jadi yang pakai pinjol, lunasin tobatnya. Mau pakai apa namanya, bang kering namanya, ya, yang minjem 1 juta, kemudian menerima 900, balikin 1,2, itu riba, itu namanya itu. Tobat sama Allah, lunasin tobatnya. Ya, minta sama Allah sudah. Nah, Bapak kalau mau kaya cepat, nggak usah main selot Pak. Nih kasih tahu ilmunya Pak. Bapak kalau mau cepat kaya gampang, cari pohon yang agak tinggian, naik ke atas pohon, kaya Pak. Hah? Kenapa? Yang dalamnya kan bukan cuma ngomong kaya doang, yang penting ada kayanya. Kan doa nggak ada batasan. Iya, ibu tahu. Ibu minta Allah apa jadi bebas bu, Allah maha kaya. Cuma kita yang mantesin, minta yang kita butuhin. Contohnya nih, bu, pak, kalau nanti malam bapak coba baca doa persahat seperti malam waktu yang mustajab, bapak minta sama Allah, ya Allah, pengen punya pesawat, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Pertanyaannya, pantas apa enggak? Nah, lo gimana mau punya pesawat? Tinggal dalam gang. Jadi bukan cuma apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuhkan. Karena yang Allah kasih adalah yang kita butuh. Terakhir, hidup kalau mau tenang, bah, jangan kebanyakan ekspektasi. Mau ekspektasi? Yang suka dicobek di Allah bukan sambal. Gimana begituan? Ekspektasi itu harapan, keinginan. Boleh punya, tapi jangan ketinggian. Nih, ini mau contoh. Ada yang sama gitu. Ada ya? Ada ya? Ada yang bantu nggak? Saya tanya, satu motor berapa begitu? Ya? Jadi satu mobil goceng. Itu satu mobil goceng, tergantung mobilnya apa semua mobil sama? Semua mobil? Hebat ya kita pikir, hidup nggak boleh ekspektasi. Yang datang cuma satu, pokoknya mau mobil apa kek, goceng di mobil. Coba lu bayangin, kalau tukang parkir punya ekspektasi lebih, patokannya bukan semua mobil, tapi tergantung mobilnya. Oh, mobil ini 500.000 deh. Kalau bikin dulu, dari kota kereta api, itu yang lain. Suatu ketika BMW yang datang, dia punya harapan 1 juta. Tiba-tiba yang mohon maaf, yang bawa BMW ngasih cuma goceng. Gua tanya, lu mau gak dia? Yang salah siapa? Bukan yang ngasih goceng. Yang salah ekspektasinya. Sama kayak kita. Terkadang keinginan kita mengikuti hidup dan kemampuan kita. Makanya hidup kalau pernah sesuai dengan kemampuan. Jangan ikuti kemau. Itu tenang gitu. Mampunya itu ya udah itu, nggak usah dipaksain. Ya. Makanya mudah-mudahan dengan kita bikin mau kayak gini tambah tenang gitu dengan hati. Kita nanti sholat, kita dengar pengajian dan penasihat, mudah-mudahan pulang dari sini Allah tenangkan hati-hati kita semua. Karena ya Allah, kami sadar, kami tahu dibandingkan dengan senang, kami lebih butuh tenang dalam hidup. Insya Allah. Sebagai penutup, saya berdoa tidak bacakan surat Al-Fatihah. Tadi ada dalam buat saya, sekarang dalam buat saya. Insya Allah besok pagi saya berangkat ke Mekah. Biar sehat ya, biar lancar ibadah-ibadahnya. Itu yang kadang-kadang gue kesel bang jamaah. Saya kalau ngomong doain ya Pak, doain ya Bu. Kemarin Habib mau ke Mekah, panggil ya Bu. Begitu ke Mekah gue panggil, atuh gak ada yang nengok. Nah coba
amat satu gue suruh manggil. Emang ada kerjaan tuh. Ya insya Allah besok saya mau ke Tanah Suci. Tapi Tanah Sucinya versi Islam, yakni Mekah Madinah. Tanah Sucinya bukan versi Panji Gumilang, bukan. Ini bocah tua nakal tuh nih. Itu udah berangkat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dia besok bisa berangkat juga mereka. Bisa berangkat juga makanya saya ingin mengangkat banyak dari desa. Mudah-mudahan kita menghapuskan dosa saya. Allah berterima kasih kepada saya. Allah jadi kabul saya dan rahmat Muhammad besok yang muslim dan bermaksudah. Dan Allah mudah-mudahan Allah izinkan kami semua sebelum kami kembali menghadap kepada Allah minimal satu kali dalam hidup kami agar kami mensejar kebaikan dari Muhammad. Terima kasih.